Yang video sebelum ini pasal Triton dan Pajero Sport punya barang-barang suspension upgrade itu rasanya memang ada membantu sudahlah sama sesetengah owner Triton ini dari segi ilmu dan planning budgetnya. Jadi ada owner Hilux nih tanya, sama kah juga dia punya barang-barang nih untuk Hilux? Asas dia memang sama lah, barang dia memang begitu-begitu juga lah. Jadi untuk owner Navara ini pun sama juga. Tidak kisahlah dia ini owner Navara D40 kah ataupun Navara NP300 sebab asas suspension itu memang sama. Pertama tuh memang spring. Jadi kalau kamu punya spring itu sudah sek, gantilah baru ataupun lebih baik lagi upgrade lah. Jadi tidak kisahlah coil spring kah, leaf spring kah, torsion bar kah, janji spring. Kalau kamu boleh upgrade memang lagi bagus sebab comfort kereta memang bermula dari spring, bukannya absorber. Bermula dari spring. Jadi kalau spring kamu mantap, jadi dari situ kamu orang bilang step by step lagi komplement upgrade yang kamu sudah buat di bagian spring. Ada kawan tanya yang barang-barang spring nih, adakah dia punya yang budget-budget nih? Kalau contoh macam King Spring nih kan, setahu saya memang tiada option murah yang kamu boleh guna lah. Memang King Spring lah yang terbaik. Jadi walaupun harga dia agak mahal, tapi dari segi performance dia, dari segi comfort dia, dari segi tahan lama dia itu memang berbaloi lah. Kalau Navara D40 sama NP300 ini, kalau saya tidak salah cakap si Tauke itu suspension depan dia sama saja, absorber dan coil spring itulah. Kalau boleh guna King Spring lagi memang terbaik. Beza di belakang lah. Belakang kalau D40 guna leaf spring, jadi kamu pilihlah add a leaf 1 inci kah ataupun add a leaf 2 inci yang samitir ini. Kamu pilih ikut kamu punya suka lah. Kalau NP300 dia punya belakang punya King Spring memang ada yang standard dan juga lift up. Jadi ini pun kamu pilih ikut kamu punya suka lah. Kalau kamu lift up, uh, ingat saja yang kamu ada kemungkinan perlu upgrade kamu punya upper arm lah. Jadi tidak kisahlah kamu pilih yang Profender kah ataupun yang Sun 4x4 kah. Kamu mau matching warna dengan absorber Queen Series tu kah. Itu terpulang dengan kamu. Yang penting kamu tahu sudah dia punya harga tu macam mana dan apa extra feature lagi. Contoh macam Sun 4x4 punya dia ada murah sikit dan dia ada itu extended bump stop lagi. So ini terpulang dengan cita rasa masing-masing. Kalau di depan tuh macam yang saya bilang tadi, dia punya King Spring tuh sama saja. Kalaupun kamu orang bilang terbeli yang standard kah atau lift up kah, tidak masalah juga sebab absorber jenis monotube ini dia punya tapak tuh memang senang mau adjust tinggi dan rendah. Kalau spring sudah ngam, then kamu next step itu pilih absorber lah. Absorber nih kalau saya memang selalu saya push kawan-kawan nih jangan alang-alang lah, ambillah monotube sebab dari segi comfort tidak ada twin tube yang boleh lawan comfort monotube. Apalagi kalau macam di KK4x4 nih, dia punya monotube bukan saja kamu boleh service di sini, dia sudah revolve lagi. So itu lagi yang membezakan lah berbanding dengan orang bilang kalau kamu beli di tempat lain. Ini kita cakap yang betul punya lah. Kalau bilang accessory lift up dia nih untuk Navara, Navara ini memang kurang famous sedikit, tidak kisahlah di Australia atau di Thailand. Jadi tidak banyak juga company yang standby dia punya barang-barang support yang lift up lebih daripada 2 inci. So nasihat si Tauke itu untuk Navara ini just fokus jangan lebih daripada 2 inci lah kalau lift up. Jadi kamu hanya perlu fikir itu upper arm saja. So sekali lagi saya ulang, tidak kisahlah apa jenis kamu punya kereta, tidak semestinya 4x4 saja. Comfort kereta tuh memang bermula dari spring, lepas tu barulah pergi absorber. Kalau kamu dapat guna monotube memang lagi bagus lah. Tidak kisahlah monotube 2.0 kah, monotube Queen Series kah, tengok budget lah. Lepas itu cek kamu punya bush dan linkages, mana yang rosak itu gantilah. Sama kamu punya tayar dan rim lah, jangan salah pai kamu punya tayar dan rim. Ketahuilah kamu punya offset standard jenis kereta masing-masing itu.
Lepas itu bila kamu ada hajat mau tukar rim, pastikan itu offset dan itu JJ, especially itu offset lah. Jangan lari jauh dari yang asal. Kalau Triton punya offset standard macam positif 38 gitu. Kalau Navara macam positif 44. Jadi jangan lari jauh lah. Kalau kamu pilih offset zero atau negatif, memang jauh lari sudah itu memang kamu boleh rasa itu comfort memang kena kacau sudah lah. Biarpun kamu punya suspension ini, kamu guna setup monotube, tetap kena kacau juga. Kalau tayar, macam yang saya pernah cakap sebelum ini, kalau tidak ada keperluan untuk guna tayar jenis LT rating, tidak perlu lah guna itu tayar LT rating. Kalau kamu mau lift up, nampak tegap sedikit, just pilih offset dan JJ yang tidak lari jauh dari standard. Lepas itu tayar, pilihlah size sebesar mungkin, tapi bukan LT rating. Dan overall kereta kamu tuh bukan saja nampak ada tough sedikit banding yang standard punya, dia punya comfort pun sangat-sangat sedap lah. Kalau D40 dia boleh ikut yang macam si ajar di Triton itu. Tapi kalau NP300 rasanya bila kamu upgrade kamu punya suspension ini, kamu kena satu kali kasih komplit juga kamu punya coil spring depan belakang itulah. Memang tiada shortcut dia ini kalau yang NP300 nih. Sebab dia punya overall cost ini memang lagi mahal gara-gara itu king spring di belakang itu. Tapi kamu kena tengok nih dari sudut positif juga. Kalau NP300 punya barang-barang nih kamu buat dengan komplit, dia punya comfort mungkin jauh lebih sedap daripada kereta yang lain dengan setup yang sama lah. Sebab belakang dia guna coil spring. Itu satu advantage juga tuh untuk Navara NP300. Untuk next video saya akan cerita pasal itu stabilizer link lah. Apa logik dia mau upgrade ini barang kalau kamu sudah lift up.